Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil pengabdian kami melalui kegiatan bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian PTS. Dengan judul pendampingan program pelatihan gambar rekayasa teknik menggunakan software AutoCAD dan SketchUp, siswa-siswi jurusan Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti pada SMK Latandro Kabupaten Nrekang. Adapun tujuan daripada kegiatan kami yaitu membentuk para pelajar SMK Latandro, khususnya siswa-siswi jurusan Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti untuk menjadi calon engineer yang memiliki keterampilan dalam bidang teknologi software desain yang mampu berperan dan bersaing dalam dunia kerja, khususnya dunia industri gambar bangunan. Kemudian yang kedua, memotivasi, melatih, dan membimbing keterampilan siswa-siswi SMK Latandro untuk meningkatkan dan mengembangkan skill menggambar rekayasa teknik menggunakan AutoCAD dan SketchUp dalam perancangan objek gambar rekayasa teknik. Adapun sasaran dari program kami yaitu siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 jurusan Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti SMK Latandro. Nah, metode pelaksanaan kegiatan kami yaitu yang pertama adalah berkoordinasi dan survei terhadap kondisi dan situasi lapangan, yaitu bertanya dan survei wawancara langsung kepada kepala sekolah dan ketua jurusan terkait sampai di mana kemampuan siswa-siswi dalam menggunakan software AutoCAD dan SketchUp untuk menggambar rekayasa teknik. Setelah itu adalah sosialisasi program pelatihan untuk siswa-siswi, kemudian menyusun dan menentukan jadwal kegiatan kami, termasuk menyusun modul, materi, dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan pelatihan, setelah pelaksanaan pelatihan adalah menyusun output kegiatan atau jurnal ilmiah yang akan kami terbitkan. Yang terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pelatihan. Nah, untuk pelatihan software AutoCAD dan SketchUp, ada beberapa materi yang menjadi dasar daripada penjelasan di kegiatan kami melalui 2 tahap dan 4 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, itu pengenalan dasar AutoCAD 2016, tampilan tombol, dan toolbar-toolbar penting. Kemudian yang kedua adalah perintah menggambar line array, construction line, multiline, polyline, polygon, rectangle, arch, circle, dan donut. Kemudian yang ketiga adalah toolbar modif dan toolbar dimension. Kemudian untuk pertemuan kedua pada jenis pelatihan AutoCAD, yang pertama adalah persiapan menggambar menggunakan fungsi zoom, membuat objek garis memotong dan garis berpotong. Kemudian yang kedua adalah skala dan percetakan gambar, membuat skala, kemudian mencetak gambar tersebut. Kemudian pada tahap yang kedua untuk pertemuan 1 dengan jenis pelatihan SketchUp, yang pertama adalah mengenal SketchUp dan fungsi-fungsi tool serta mengatur unit dan lokasi SketchUp, mengenai fungsi layer dan SketchUp. Yang kedua adalah menggunakan tool follow me. Kemudian yang keempat, menambah label dimensi dan teks. Kemudian pada pertemuan yang kedua yaitu membuat model simetris, mengenal kotak dialog style, menyajikan animasi sederhana, menggambar tangga dengan line dan close tool. Kemudian yang terakhir adalah menggambar model 2 dimensi dan 3 dimensi sederhana untuk program jenis pelatihan SketchUp. Luaran capaian adalah survei melalui 2 metode yaitu kuesioner dan wawancara langsung kepada kepala sekolah, ketua jurusan, dan siswa-siswi terkait sejauh mana siswa-siswi memahami aplikasi AutoCAD dan SketchUp dalam menggambar rekayasa teknik. Kemudian tahap pelaksanaan yaitu dilaksanakan selama 4 kali pertemuan yang terdiri dari 2 tahap. Kemudian penyusunan e-modul dan cara penggunaan AutoCAD dan SketchUp. Kemudian yang kelima adalah monitoring bagi siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 jurusan Teknik Bisnis Konstruksi di SMK Latandro untuk pengayaan materi dan evaluasi melalui grup WhatsApp. Kemudian yang terakhir pengadaan software engineering pada SMK Latandro berupa software AutoCAD 2016 dan software SketchUp 2021.
Adapun kemanfaatan pada program kami yaitu memberikan pelatihan software AutoCAD dan SketchUp untuk siswa-siswi SMK Latandro Kabupaten Rekang untuk membentuk desain pemodelan dan struktur bangunan properti sehingga dapat menambah kompetensinya untuk bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Menambah spesifikasi komputer dengan perangkat AutoCAD dan SketchUp di laboratorium komputer sekolah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pendampingan kepada siswa-siswi SMK dalam pola pembelajaran gambar rekayasa teknik serta monitoring pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan lulusan SMK khususnya jurusan teknik bisnis konstruksi dan properti yang lebih berkualitas dan penguasaan teknologi rekayasa gambar. Adapun beberapa kendala dan hambatan dalam program kami, yang pertama adalah keterbatasan waktu yang digunakan, sehingga masih banyak beberapa materi yang tidak sempat untuk dipresentasikan. Dan yang kedua adalah pada penjadwalan masih ada beberapa pertemuan yang harus mengikuti mata pelajaran yang sedang berlangsung di sekolah. Nah, untuk rencana tindak lanjut pada kegiatan kami yaitu melaksanakan monitoring secara berkala melalui grup WhatsApp kepada seluruh peserta pelatihan dalam upaya memaksimalkan peningkatan skill menggambar rekayasa teknik. Kemudian yang kedua adalah merencanakan program pelatihan yang terjadwal sebagai belajar tambahan atau kayak kegiatan ekstrakurikuler untuk program AutoCAD dan SketchUp dalam menggambar rekayasa teknik dalam satu semester. Kemudian melakukan MOU untuk semua SMK di Kabupaten Rekang yang memiliki jurusan teknik bangunan, konstruksi, dan properti untuk bekerja sama dalam program pelatihan AutoCAD dan SketchUp guna menambah skill menggambar rekayasa teknik. Nah, berikut kami akan paparkan terkait lampiran-lampiran atau kegiatan survei dan observasi kami. Ini adalah salah satu kegiatan wawancara kami dengan kepala sekolah dan ketua jurusan serta kepala humas. Ya, ini kegiatan pada saat pembukaan dan pada saat pelaksanaan kegiatan. Nah, hasil latihan daripada siswa-siswi SMK Latanro. Ini adalah hasil data survei awal kami yang terdiri dari 5 pertanyaan dan hasil survei akhir pada 8 indikator pertanyaan. Baiklah, itulah pemaparan singkat dari program kegiatan pengabdian kami. Terima kasih, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.